Perjalanan kali ini pergerakan secara keseluruhan diperkirakan sebesar 119,5 juta orang pergerakan. Untuk kereta api nanti secara detail akan disampaikan oleh Dirut KAI, namun harapannya bahwa kita bisa melayani seluruh masyarakat. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memprediksi pergerakan perjalanan masyarakat pada libur momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 mencapai 119,5 juta orang. Mobilitas masyarakat tercatat akan meningkat 2,7% dari tahun lalu. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memimpin apel-apel gelar pasukan posko Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Apel ini demi menjaga kelancaran mobilitas nasional di tengah peningkatan perjalanan libur Nataru untuk memastikan kesiapan petugas gabungan baik KAI, petugas kepolisian maupun TNI. Untuk momen Nataru kali ini, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memprediksi pergerakan perjalanan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 2,7% ketimbang tahun lalu dengan jumlah diperkirakan mencapai 119,5 juta orang. Mengantisipasi adanya kendala selama perjalanan, Menteri Perhubungan telah melakukan mitigasi bersama stakeholder terkait dengan menyiapkan peralatan dan sumber daya manusia yang ditempatkan di titik-titik rawan bencana. Perjalanan kali ini pergerakan secara keseluruhan diperkirakan sebesar 119,5 juta orang pergerakan. Untuk kereta api nanti secara detail akan disampaikan oleh Dirut KAI, namun harapannya bahwa kita bisa melayani seluruh masyarakat. Dari jumlah tersebut memang ada yang merayakan Natal saja, ada yang merayakan Tahun Baru saja, ada yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, PT KAI sendiri telah menetapkan masa angkutan libur Nataru selama 18 hari hingga 4 Januari 2026 nanti. Selama momen tersebut, KAI telah menyiapkan kereta Nataru dengan kapasitas mencapai 49.635.000 lebih tempat duduk. Dari Jakarta, Rani Slan Sanjaya, Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, pemirsa, Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports memprediksi akan ada 10 juta pergerakan penumpang yang akan menggunakan transportasi udara. Ya, bahkan hingga saat ini sudah ada 558 permintaan extra flight untuk Nataru tahun ini. Pengelola Bandara Angkasa Pura Indonesia terus mempersiapkan peningkatan fasilitas penunjang guna kelancaran para penumpang yang akan menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Terdapat 37 bandara sudah mulai membuka posko Nataru yang akan memantau dan mendata segala aktivitas bandara selama libur Nataru. Injourney Airports memprediksi akan ada 10 juta pergerakan penumpang selama periode Nataru. Direktur Utama Angkasa Pura Indonesia Muhammad R. Pahlevi mengungkapkan permintaan extra flight dalam angkutan Nataru periode 15 Desember hingga 5 Januari sudah mencapai 558 permintaan extra flight yang didominasi penerbangan domestik. Kuala Namu seperti Joglo Semar ya, Jogja, Semarang, Solo, JIA, dan timurnya Ujung Pandang ya. Kalau internasionalnya memang seperti tahun-tahun sebelumnya, Singapura menjadi favorit, Malaysia, Kuala Lumpur menjadi favorit. Tapi untuk di kita memang Kuala Namu, Bali itu menjadi satu destinasi yang favorit. Bali, Lombok, Labuan Bajo itu menjadi favorit. Kementerian Keuangan mencatat hingga 30 November 2025, realisasi penerimaan pajak mencapai 1.634 triliun rupiah. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 1.688,6 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mencatat hingga 30 November 2025 realisasi penerimaan pajak mencapai 1.634 triliun rupiah atau 78,7% dari target APBN sebesar 2.076,9 triliun rupiah. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 1.688,6 triliun rupiah. Dari sisi jenis pajak, PPh Badan terrealisasi sebesar 263,58 triliun rupiah, turun 9% secara tahunan. Sementara itu, PPh orang pribadi dan PPh pasal 21 tercatat sebesar 218,31 triliun rupiah, terkontraksi 7,8% secara tahunan. Adapun PPN dan PPNBM tercatat sebesar 660,77 triliun rupiah, terkontraksi 6,6% secara tahunan.
Hingga November 2025, penerimaan pajak lainnya mencapai 186,33 triliun rupiah atau tumbuh 21,5%. Penerimaan ini berasal dari setoran sementara wajib pajak yang nantinya akan diklasifikasikan ke dalam PPh atau PPN setelah pelaporan SPT. Kalau kita lihat untuk PPh Badan di November ini kita lihat di brutonya positif seperti halnya bulan lalu, tapi secara neto juga ada restitusi sehingga dia masih juga negatif. Namun kita berharap akan terjadi perbaikan nanti kalau yang angka paling bawah yaitu pajak lainnya yang neto ada 186,3 triliun penerimaan pajak lainnya yang nantinya akan dikategorikan dia masuk ke bagian PPh atau PPN. Secara bulanan, kinerja pajak neto mulai menunjukkan perbaikan. Pada November 2025, pajak neto tumbuh 2,5% secara month-on-month atau membaik dibandingkan Oktober 2025 yang hanya tumbuh 0,7% dan Agustus 2025 yang sempat mencatat kontraksi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Kementerian Keuangan terus membenahi sistem perpajakan Cortex guna menggenjot penerimaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan perbaikan sistem menjadi prioritas agar proses pemungutan pajak semakin efisien ke depan. Menurut Purbaya, perbaikan Cortex menjadi krusial karena sistem ini sempat mengalami kendala pada Januari hingga Februari 2025. Gangguan tersebut menyebabkan kesulitan pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN oleh wajib pajak dan berdampak pada penerimaan pajak nasional. Sebagai bagian dari pembenahan, Kementerian Keuangan telah melakukan simulasi pelaporan surat pemberitahuan tahunan PPh orang pribadi melalui sistem Cortex terhadap lebih dari 60.000 wajib pajak. Kementerian Keuangan mengklaim uji coba tersebut berjalan dengan baik. Pajak untuk Cortex sudah bisa kita perbaiki dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Tapi tetap aja mungkin ke depan akan kita perbaiki kalau ada ketidaksempurnaan yang ada. Tapi kemarin kita sudah tes dengan berapa? 60.000 orang login sekaligus di Cortex dan Cortex-nya bisa berjalan dengan baik. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan implementasi sistem Cortex menunjukkan progres yang cukup signifikan. Hingga 17 Desember 2025, 7,7 juta wajib pajak telah melakukan aktivasi akun Cortex atau setara dengan 51,66% dari total wajib pajak yang melapor SPT. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan perkembangan implementasi sistem Cortex menunjukkan progres yang cukup signifikan. Menurut Direktur Jenderal Pajak Kemenkyu Bimo Wijayanto, hingga 17 Desember 2025, jumlah wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan tahun pajak 2025 tercatat sebanyak 14,9 juta wajib pajak. Dari jumlah tersebut, 7,7 juta wajib pajak telah melakukan aktivasi akun Cortex atau setara 51,66% dari total wajib pajak yang melapor SPT. Dari jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Cortex, sebanyak 4,8 juta wajib pajak sudah menyelesaikan tahapan lanjutan berupa pembuatan kode otorisasi dan sertifikat elektronik. Angka ini setara dengan 32,38% dari total wajib pajak yang melaporkan SPT. Adapun total aktivasi akun di Cortex per kemarin sudah sekitar 7,5 juta. Saya lihat dulu angka validnya. Mohon izin, jadi jumlah wajib pajak yang wajib lapor SPT tahun 2024 ada 14,9 juta. WP yang sudah aktivasi akun sejumlah 7,7 juta. Kemudian dengan persentase 51,66%. Dari 7,7 juta wajib pajak yang sudah aktivasi akun, yang sudah membuat kode otorisasi dan sertifikat elektronik ada 4,8 juta atau sekitar 32,38%. Demikian Pak Menteri, kami lapor. Dirjen Pajak optimistis proses pelaporan pajak ke depan akan berjalan lancar hingga batas akhir penyampaian SPT orang pribadi pada 31 Maret 2026. Diperkirakan ada 13 juta orang wajib pajak orang pribadi dapat menyampaikan SPT dengan baik melalui sistem yang telah disiapkan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel.